anugerah Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah. Apa yang mesti dilakukan dengan anugerah dan rahmatnya Allah? Fa bidzalika falyafrahu, hendaknya umat Islam bergembira dengan anugerah dan rahmatnya Allah Subhanahu. Jadi kita Allah perintahkan untuk gembira dengan anugerah dan rahmatnya Allah. Habib, apa hubungannya sama Maulid Nabi? Ini kan bicara dengan anugerah dan rahmatnya Allah. Gembira terhadap anugerah dan rahmatnya Allah. Hubungannya dengan Maulid Nabi apa? Saudara, mari kita lihat di dalam kitab tafsir Ad-Durrul Mansur fi tafsir bil ma'thur karya al-Imam Suyuti. Beliau meriwayatkan dari Turjumanul Quran Sayyiduna Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya kata Sayyidina Ibn Abbas, yang dimaksudkan dengan rahmat Allah yang kita diperintahkan untuk gembira atasnya tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah junjungan kita, panutan kita, kekasih kita, imam kita, Sayyiduna Muhammad. Kenapa demikian? Karena Allah sendiri yang nyatakan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Nah, jadi perhatikan baik-baik saudara, Allah perintahkan kita untuk bergembira terhadap rahmat Allah. Ternyata Ibn Abbas menjelaskan berdasarkan ayat Al-Quran, yang dimaksud dengan rahmat Allah adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita belajar ilmu mantiq namanya muqaddimah sughra, muqaddimah kubra. Natijahnya apa? Kesimpulannya berarti Allah perintahkan kita untuk gembira terhadap Nabi. Saudara, saya mau tanya, jawab yang kompak masyarakat kandangan. Kita merayakan Maulid Nabi, gembira atau tidak? Gembira atau tidak? Senang atau tidak? Bersyukur atau tidak? Hakikat dari perayaan Maulid Nabi adalah gembira atas lahirnya Nabi, saudara. Artinya apa? Allah perintahkan kita untuk gembira terhadap Nabi. Sedangkan perayaan Maulid Nabi adalah kegembiraan atas Nabi, saudara, atas lahirnya Nabi. Maka kesimpulan hukumnya apa? Berarti kita rayakan Maulid Nabi atas perintah Allah Subhanahu. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Kurang kompak, kurang semangat, jelas atau tidak? Faham atau tidak? Jawab yang kompak kalau begitu masyarakat kandangan. Berarti yang perintahkan kita untuk rayakan Maulid Nabi siapa? Allah. Kurang keras, sebut nama Allah. Yang perintahkan kita rayakan Maulid Nabi siapa? Yang perintahkan kita agungkan Maulid Nabi siapa? Yang perintahkan kita syiarkan Maulid Nabi siapa? Kalau yang perintahkan Allah berarti baik atau buruk? Mulia atau tidak? Terpuji atau tercela? Berarti barokah atau bid'ah? Barokah atau bid'ah? Yakin? Betul? Takbir? Sallu ala Nabi. Kira-kira jelas atau tidak? Berarti yang perintahkan kita untuk merayakan Maulid Nabi adalah Allah Subhanahu. Berarti kita rayakan Maulid Nabi tidak lain dan tidak bukan adalah kepatuhan dan ketundukan atas perintah Allah Subhanahu. Ini yang pertama, saudara. Kira-kira sampai sini jelas? Jam berapa nih? Lanjut atau jangan? Lanjut atau jangan? Lanjut. Masih semangat? Yakin? Betul? Ini jam 11. Kalau di Jakarta jam 11 bencong baru dandan. Masa Maulidan kalah sama bencong? Betul? Betul? Lanjut atau jangan? Lanjut. Yakin? Betul? Mau dengar semangatnya masyarakat kandangan, angkat tangannya, takbir! Sallu ala Nabi. Habib ulun
pun kaget, Habib kencang banget ceramahnya. Siapa suruh lu ngundang gua? Alhamdulillah. Yang kedua, kenapa kita rayakan Maulid Nabi, saudara? Nggak lain dan nggak bukan ta'assiyan, waqtidaan, waqtifaan, wattiba'an li sayyidina wa maulana Muhammad. Karena ngikutin Nabi, jawabnya sederhana. Kalau tadi yang pertama sebabnya karena patuh perintah Allah, yang kedua ngikutin Nabi, saudara. Loh Habib maksudnya apa? Kok Habib bilang ngikutin Nabi? Iya. Karena yang pertama merayakan Maulid Nabi adalah beliau sendiri, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya nggak perlu jelaskan lagi tentang hadis Nabi ditanya puasa hari Senin. Kata Nabi, dzaka yaumun wulidtu fih, itu hari aku dilahirkan. Udah jelas alasan Nabi puasa hari Senin adalah sebab karena hari tersebut hari dilahirkannya Nabi besar Muhammad. Artinya Nabi merayakan kelahirannya dengan puasa, saudara. Dan Al-Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi, beliau meriwayatkan dari Al-Imam Al-Baihaqi bahwasanya, saudara, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau diutus menjadi Nabi, aqqa an nafsih, beliau pernah mengakikahkan dirinya, saudara. Beliau nyembelih 2 kambing untuk dirinya. Di fikih dijelaskan, kalau ada pian-pian yang masih kecil belum diakikahkan oleh orang tuanya, maka setelah balik sunnah dia mengakikahkan untuk dirinya, saudara. Yang perempuan 1 kambing yang memenuhi syarat kurban, yang laki-laki 2 kambing. Itu kalau belum diakikahkan. Tapi kata Imam Suyuti, di riwayat lain disebutkan ketika Nabi umur 7 tahun, kakek Nabi yang namanya Abdul Muttalib, Sayyiduna Abdul Muttalib. Kenapa saya sebut Sayyiduna? Karena nggak ada dari kakek-kakek Nabi yang ahli syirik, saudara. Sallu ala Nabi Muhammad. Taqallubaka fis sajidin. Allah katakan dalam Al-Quran, benih Nabi berpindah dari ahli sujud ke ahli sujud ibadah Allah. Artinya semua kakek-kakek Nabi, orang tua Nabi, semuanya bertauhid kepada Allah Subhanahu, karena nggak ada yang bersujud kepada Allah kecuali orang yang bertauhid, saudara. Abdul Muttalib, beliau menyembelihkan kambing untuk Nabi ketika Nabi umur 7 hari. Artinya Nabi diakikahkan oleh kakeknya Abdul Muttalib. Tadi saya jelaskan, kalau orang yang belum pernah diakikahkan, sunnah untuk diakikahkan lagi ketika sudah besar, saudara. Tapi kalau yang sudah pernah diakikahkan, kata Imam Suyuti, wal aqiqah la tu'ad marra tsaniyah. Yang namanya akikah tuh nggak diulang 2 kali. Berarti Nabi sudah pernah diakikahkan, kata Imam Suyuti dulu umur 7 hari. Kenapa kok sekarang setelah beliau diutus jadi Rasul kembali nyembelih lagi kambing, saudara? Apa kata Imam Suyuti? Berarti ini tanda yang Nabi lakukan nyembelih 2 kambing bukan untuk akikah, saudara, akan tetapi tidak lain dan tidak bukan taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, tasyakuran, sebagai bentuk syukur atas kelahirannya Sayyidina Muhammad. Masya Allah, berarti Rasulullah nyembelih kambing untuk merayakan jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Makanya kata Abu Yasin Muhammad bin Alawi Al-Maliki, kadang-kadang mohon maaf orang-orang yang anti maulid, kalau mereka nggak mau maulid silahkan. Nggak ada yang mengatakan orang nggak merayakan maulid dosa, saudara. Nggak sholat dosa, iya. Tapi kalau orang nggak mau maulid, dia nggak mau maulid, urusan dia. Berarti emang belum dapat rezeki dari Allah buat ngerayain maulid, saudara. Betul. Tapi jangan nyerang-nyerang orang yang suka maulid dong. Jangan membid'ah-bid'ahkan yang maulid dong. Jangan yang menuding-nuding yang maulid dong. Sampai-sampai mereka mengatakan apa? Oh, itu yang namanya maulid Nabi, tradisi dinasti Bani Fatimah, tradisi dinasti Syiah. Artinya perayaan maulid Nabi itu tradisinya Syiah. Apa kata Abu Yasin Muhammad bin Ali Al-Maliki? Orang yang mengatakan seperti ini antara 2, saudara, imma an jahlin au tajahulin au ta'amin anil haq. Kalau enggak dia karena bodoh atau karena
pura-pura buta atas kebenaran. Kalau bahasa Betawinya, kalau nggak bego, belaga bego. Paham? Paham? Kalau bahasa sini apa? Bungul. Betul. Kira-kira jelas atau tidak? Kata Buya jelas. Yang pertama merayakan Maulid Nabi adalah Rasulullah sendiri, saudara. Sehingga kalau ada yang mengatakan ini tradisi Syiah, imam jahlin, autamin adil haq, kalau nggak bodoh, buta terhadap kebenaran. Masya Allah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu saya tanya masyarakat Kandangan, jawab yang kompak. Berarti yang pertama merayakan Maulid Nabi siapa? Rasulullah. Jawab yang kompak. Yang pertama merayakan Maulid Nabi siapa? Rasulullah. Kita merayakan Maulid Nabi ngikut siapa? Kita merayakan Maulid Nabi nyontoh siapa? Kalau memang nyontoh Rasulullah berarti baik atau buruk? Mulia atau tidak? Terpuji atau tercela? Berkah atau bid'ah? Berkah atau bid'ah? Berkah atau bid'ah? Kalau ada yang mengatakan bid'ah, bu. Sampai sini jelas? Paham? Takbir! Sallu ala Nabi. Jam berapa ini? Kalau jam saya sih baru jam 10. Jam 11 lewat. Lanjut atau jangan? Ini acil-acil udah pada ngantuk ini. Lanjut. Masih semangat? Yakin? Betul? Sampai pagi? Ente sampai pagi, anda pulang. Gue pikir gue robot ceramah sampai pagi. Masya Allah, alhamdulillah. Berarti semuanya semangat. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Digampangkan semua urusannya, diberkahi dunia akhiratnya. Amin ya Rabbal alamin. Ya, sebab yang kedua, kenapa kita rayakan Maulid Nabi? Karena mengikuti baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang ketiga, kenapa kita merayakan Maulid Nabi, saudara? Yang ketiga, karena saudara, di setiap acara Maulid Nabi, di situ dijelaskan sejarahnya baginda Nabi Muhammad. Di situ dijelaskan bagaimana perjuangannya Nabi Muhammad. Langsung sholawat dikit banget ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu orang-orang yang lisannya bergerak tuh ketika disebut nama Nabi, itu orang-orang pilihan Allah. Makanya jangan sampai Anda tidak jadi pilihan Allah. Kata Abu Yazid Muhammad, sholawat kepada Nabi mudah, pahalanya besar, tapi yahtaj ila taufik, tapi butuh taufik. Hanya yang Allah pilih yang akan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Saudara, kenapa kita rayakan Maulid Nabi? Karena di setiap acara Maulid Nabi di sini disebutkan bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad. Disebutkan bagaimana sifat-sifat mulianya Nabi Muhammad. Disebutkan bagaimana perjuangannya Nabi Muhammad. Disebutkan bagaimana pengorbanannya Nabi Muhammad. Disebutkan bagaimana dakwahnya Nabi Muhammad. Disebutkan bagaimana amar ma'ruf nahi munkarnya Nabi Muhammad. Disebutkan, diceritakan bagaimana jihadnya Nabi Muhammad. Disebutkan bagaimana sabarnya Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Saudara, sedangkan kita sangat butuh, saudara. Semakin banyak majelis Maulid Nabi, semakin banyak yang bicara tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Di Al-Qur'an diceritakan kisah-kisah para rasul. Diceritakan bagaimana perjuangannya Nabi Allah Nuh, ratusan tahun berdakwah, hanya diikuti segelintir orang, luar biasa perjuangannya. Diceritakan bagaimana kisahnya Nabi Allah Ibrahim yang melawan kedurjanaan Namrud sampai dibakar
Tapi Allah jadikan api itu dingin, bardan wa salama. Allah ceritakan bagaimana kisah perjuangan Nabi Allah Musa melawan kesombongan Firaun yang mengaku Tuhan, saudara, yang punya segalanya saat itu. Allah ceritakan bagaimana kisahnya Nabi Allah Isa alaihi salam menghadapi pengikutnya, saudara. Allah ceritakan kisah-kisah ini dalam Al-Quran. Kata Allah Ta'ala, wa kullan naqussu alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Dan semua kisah-kisah para rasul yang kami kisahkan kepada kamu adalah ma nuthabbitu bihi fu'adak, adalah kisah-kisah yang bisa memantapkan hatimu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timbul pertanyaan, Habib, Allah mengatakan kisah-kisah ini kisah yang memantapkan hati Nabi. Saya mau tanya, jawab. Imannya Nabi Muhammad mantap atau tidak? Sempurna atau tidak? Yang meragukan kesempurnaan iman Nabi Muhammad berarti imannya bermasalah, saudara. Akmalul mu'mina imanan. Gak ada yang imannya lebih sempurna dari Nabi, saudara. Sallu ala Nabi Muhammad. Jangankan Rasulullah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mantunya Rasulullah, babu madinati ilmi, pintu kota ilmunya Rasulullah. Bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib, saudara? Itu beliau mengatakan, lau kushifal ghita mazdadtu yaqinan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, andai tabir diungkap, terlihat alam malakut, lahut, ghaibiyah, yang gaib semua nampak, mazdadtu yaqinan, aku tidak bertambah keyakinan sedikit pun. Kenapa? Karena sudah full, saudara. Ibarat gelas, kalau diisi air, airnya sudah full. Ketika ditambah terus, pada hakikatnya isi gelas tersebut apa bertambah? Enggak, sudah full. Kapasitasnya sudah full. Sayyidina Ali sudah full, sudah ainul yakin, haqqul yakin, ilmul yakin. Sallu ala Nabi Muhammad. Sudah full Sayyidina Ali, saudara. Sayyidina Ali saja ngomong seperti itu. Bagaimana dengan kekasih kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lantas kenapa Allah mengatakan kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, manuthabitu bihi fu'adak, untuk memantapkan kita punya hati, saudara. Ibadallah, kata Abu Yazid Muhammad ibn Alawi al-Maliki alaihi rahmatullah, guru dari para guru-guru kita, guru daripada para ulama kita, saudara, yang juga merupakan salah satu murid daripada Syekh Yasin Al-Fadani yang tadi disebutkan oleh Kiai Busiri, musnidud dunia, yang memiliki sanad di dunia. Syekh Yasin Al-Fadani, salah satu murid terhebat Syekh Yasin Al-Fadani adalah Abu Yazid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas Al-Maliki. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan para wali-wali Allah. Kata Abu Yazid Muhammad dalam risalahnya apa? Abu yang mengatakan, Allah mengatakan itu kepada Nabi. Sebetulnya yang butuh bukan Nabi, tapi itu buat kita, saudara. Artinya apa? Kalau Allah mengatakan itu kepada Nabi, kisah-kisah para Rasul untuk memantapkan hatimu, bagaimana dengan kita yang hatinya lemah, yang imannya lemah, yang masih suka goyang, yang masih takut, saudara? Kita yang lebih butuh, jauh lebih butuh dengan kisahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara, kita datang ke majelis maulid Nabi. Ini yang kita cari, saudara. Manuthabitu bihi fuadak, supaya hati kita mantap, saudara. Iman kita makin kokoh. Kita yang banyak dosa, yang malas beribadah, yang susah diajak berjamaah, yang tahajudnya kalau pinjaman online-nya udah jatuh tempo doang, saudara. Betul. Hati-hati tuh, pinjol di mana-mana tuh sekarang tuh. Berapa banyak yang bunuh diri gara-gara pinjol, saudara. Masya, maka saya apresiasi kalau aparat nangkepin judi online, pinjaman online, bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Dukung atau jangan? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau sudah jatuh tempo baru tahajud, saudara. Kalau sudah jatuh tempo baru nangis-nangis. Kalau udah divonis
kayak punya kunci sorga, sudah. Tapi begitu kita hadir maulid Nabi, kita dengar riwayat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat malam hatta tawarramat qadamah, sampai dua kakinya bengkak terkilir, saudara. Ini yang kakinya bengkak karena sholat adalah baginda Nabi Muhammad, pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, yang sudah pasti masuk surga. Bahkan demi Allah, wallahi surga tidak akan dibuka sebelum dimasuki Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi masih sholat sampai kakinya bengkak, saudara. Begitu ditanya, ya Rasulullah, kenapa kau lakukan ini? Apa jawaban Nabi, saudara? Afala akunu abdan syakura, tidaklah aku jadi hamba yang bersyukur? Yang jawab ini Nabi Muhammad, saudara, yang sudah pasti masuk surga. Kita yang lebih dekat ke neraka daripada surga, malas-malasan buat ibadah. Saya mau tanya, ketika dengar seperti ini, malu atau tidak? Jawab yang kompak, malu atau tidak? Malu atau tidak? Malu. Ini fungsinya kita hadir maulid Nabi, saudara. Manuzabitu bihi fuadak, supaya mantap kita punya Nabi, saudara. Kita punya hati supaya mantap ibadah Allah. Amin. Belum lagi kita yang begitu banyak dosa, pagi, siang, sore, malam buat dosa. Dosa kepada orang tua, dosa kepada sesama, dosa kepada adik, kakak, kepada tetangga, kepada teman, dosa